Ya Badrotin, ya Badrotin, min hazakul kamali, mada yu'ab, bil'anhu an naqali. مستقربا والنبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita bersama-sama membaca surat Ar-Rahman. Insyaallah semua dengan membaca surat Ar-Rahman Allah berkahi kegiatan kita, pengajian kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi
تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajayaya Urjana yang kebetulan masih dalam perjalanan, yang insya Allah akan segera bergabung dengan kita. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Arafah Ibu Hajah Fatona, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Atobah Ibu Eis Mariani yang diwakili oleh Ibu Sriani, yang terhormat ibu-ibu seluruh jamaah Majelis Taklim Arafah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap ibu-ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Arafah, sekaligus
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin. Salam takjil kami sampaikan kepada ibu sekalian. Semoga hari-hari kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pengajian ini dimulai, marilah kita sama-sama membukanya dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hariya wa ala kulli niyatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107 sampai dengan 112 yang akan dibacakan oleh Ibu Amalia Fatullah dengan sari tilawah Ibu Husnul Khotimah. Tempat dan waktu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnah. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin.
Qala rabbihkum bilhaq. Qala rabbihkum bilhaq. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sungguh Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 sampai dengan 112. Untuk selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Arafah Ibu Hajar Fatona. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan yaitu Ibu Ustazah Hajah Yaya Nurjana, yang insya Allah dalam perjalanan dan mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu RW 015 yaitu Ibu Suwarni, alhamdulillah beliau hadir. Dan yang saya hormati Ibu Seksi Kerohanian RW 015 yaitu Ibu Nani Suyoso. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman Ibu Ismiati, dan juga Ibu RT Ibu Putri, dan yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Majelis Taklim dan Ibu-Ibu RT dari RT 01 sampai RT 013. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur,
ibu-ibu dari rumah menuju ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, juga kita semua sebagai umatnya yang insya Allah nanti di yaumil kiamah kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan hari ini Bu, Majelis Taklim Arafah RW 015 yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita hadiri di mana-mana pun ya, di mana-mana kita adakan acara Maulid. Karena apa Ibu ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna, yang tidak ada dosa, yang sudah jaminannya masuk surga, tapi beliau masih mengharapkan, beliau yang akan mendapat memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita jangan sampai lewatkan untuk membacakan sholawat untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Ibu ya, kita sebagai umatnya, insya Allah kita selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Nanti dia berkiamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi, Maulid Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi Muhammad, kekasih Allah, ya Maulid Nabi, Maulid Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi Muhammad, kekasih Allah, ya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada RT 013 yang sebagai panitia hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara demi acara nanti tidak ada halangan suatu apapun, dan acara ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga para jamaah Majelis Taklim Arafah dan umumnya kepada warga masyarakat RW 015 dan warga yang lainnya yang hadir dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang Bu ya, kalau kita diajak ngaji, kenapa Bu? Kalau hari ini panas enaknya ngapain? Enaknya tidur, Bu ya. Tapi Allah Maha Kuasa dan Allah Maha memberi berkah dan memberi hidayah kepada orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang dipilih. Banyak Bu ibu-ibu yang di sekitar sini di rumah ada, tapi beliau belum mendapatkan hidayah dari Allah, maka beliau tidak mau hadir di majelis taklim ini. Tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita sebagai manusia insya Allah yang bukan sempurna, tapi insya Allah menjadi orang yang baik dan ingin berusaha berbuat baik. Allah memanggil kita dan kita hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah berikan berlipat ganda pahala dan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, umur kita udah berapa ya Bu ya? Terus mau apa? Mau jalan-jalan kakinya udah linglung. Ya, betul itu enggak Bu? Mau pergi-pergi uangnya enggak ada, mau ke mall enggak bisa belanja.
aja. Yang pentingnya kita ke majelis taklim ya Bu ya, dapat keberkahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim apapun Bu, majelis taklim ilmu, majelis taklim zikir, dan majelis taklim segala. Ini termasuk majelis taklim kita di sini tadi sudah baca sholawat, sudah membaca rahmat, sudah lain sebagainya, dan insya Allah nanti mendengarkan ceramah dari ustazah. Dan kita buat ilmu untuk bekal kita hidup sehari-hari. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim ilmu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu indahnya Bu. Kita jalan ke majelis taklim ini sudah dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan kita duduk di majelis taklim ini yang pertama, setiap langkah kita dari rumah ke tempat kita di ibu jalan kaki. Kalau saya main naik motor berarti pahalanya banyakkan ibu daripada saya. Tapi saya motornya pelan-pelan, biar muternya pelan ya. Kalau muternya pelan pahalanya kan lebih banyak. Apalagi jalan kaki, langkah ibu dari rumah ke tempat ini berapa langkah? Coba nanti kalau pulang tunggu berapa langkah ya Bu ya. Itu setiap langkah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu luar biasa. Dan kita duduk di majelis taklim ini, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, duduk kita di sini ini Bu, diibaratkan di Radhatul Jannah, yaitu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya pahala orang yang mau mengaji, yang mau hadir di majelis taklim, tapi banyak yang tidak suka. Benar nggak Bu? Karena apa? Karena kalau menuju surga itu berat walaupun tidak biaya. Kalau menuju neraka itu luar biasa. Enak, mudah walaupun itu bayar. Coba nanti malam kalau ada konser dangdut di sini, pasti sebelum acara itu udah duduk di situ. Tapi kalau diadakan majelis taklim, berat untuk kita untuk datang mengaji. Makanya orang-orang yang duduk di sini, ibu-ibu semuanya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, insya Allah kita nanti akan bareng-bareng duduk di Radhatul Jannah, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini akan mengabsen dari RT 1 sampai RT 13. 1 RW Bu. Kalau coba dikumpulkan, kalau ada sembako 1 RW itu ini nggak muat sampai bawah-bawah sana. Tapi kalau diadakan ngaji, ya alhamdulillah ada ya. Jadi untuk saya absen yang pertama yaitu Majelis Taklim Asifah RT 01 ada, alhamdulillah. Majelis Taklim Al-Barokah RT 02 ada. Majelis Taklim Al-Hikmah RT 03 alhamdulillah. Majelis Taklim Zahrun Nisa RT 04 RT 04 ya Bu. Ya, alhamdulillah karena hari Minggu biasa ya Bu ya, banyak yang jalan-jalan, banyak yang hajatan, banyak yang ini juga arisan RT juga di mana-mana ya Bu ya. Alhamdulillah, tapi kalau Allah berikan hidayah kepada kita, kita masih bisa membagi waktu. Untuk Majelis Taklim At-Taqwa RT 05 alhamdulillah. Majelis Taklim Nur Jannah RT 06 Majelis Taklim
alhamdulillah Ibu ya. Walaupun kita jamaah nggak bisa hadir semuanya, tapi masih ada perwakilan. Jadi untuk perwakilan RT masing-masing masih ada, hanya RT 2 ya. RT berapa tadi yang hadir? RT 4 sama RT 8. Mudah-mudahan untuk bulan depan Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Arafah RW 015 ini maaf Bu RW, pengajian ini sudah tuntas dari RT 1 sampai RT 13. Apa langsung dirolling dari RT 1? Apa sudah selesai tugas saya? Lanjut dirolling sampai selesai ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Majelis Taklim RW ini yaitu untuk mempererat persatuan sebagai warga RW 015 dari RT 1 sampai RT 013. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim dan ketua Majelis Taklim serta ibu RT-nya untuk kunjungan Majelis Taklim dari RW ya panitia Majelis Taklim Arafah itu untuk mulai Bu Rosa untuk malam Jumat depan kita kunjungan diminta RT 2 Bu Yuli. Insya Allah kita akan mewakili Majelis Taklim Arafah untuk kunjungan ke RT masing-masing. Ibu-ibu, ini undangan untuk hari Selasa besok ya. Undangan hari Selasa besok itu dari jam 10 sampai selesai, yaitu Majelis Taklim Ibu Ustazah Saidah Wardah ya Bu ya. Yang ada penceramahnya yaitu Ibu Hajar Nini Mutmainah. Insya Allah kalau kita ada kesempatan dan waktu bisa hadir di Majelis Taklim apa ya? Di pesantren yang Solihin Blok UE ya. Itu untuk hari Selasa tanggal 10. Sedangkan untuk hari Kamis itu Majelis Taklim Arafah kebagian tugas di Majelis Taklim Kelurahan Bu. Jadi setiap perwakilan dari RT 01 sampai RT 013 diwajibkan hadir. Tolong ya, wajib ya Bu ya, ini wajib. Setiap RT ya. Setiap RT kalau bisa 5, 10 sebanyak-banyaknya boleh ya Bu ya. Ya, setiap RT dari RT 01 tahun sampai nanti yang enggak hadir, dari RT 01 sampai RT 013 diwajibkan hadir untuk di kelurahan hari Kamis ba'da zuhur. Kalau kita jam 12.30 sudah standby di sana ya Bu ya. Jadi kami mohon undangan ini mudah-mudahan Ibu dari perwakilan RT atau ketua Majelis Taklim RT 01 sampai RT 013 bisa mewakili Majelis Taklimnya untuk RW 015 ke Majelis Taklim Kelurahan. Hanya itu ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. Saya hanya memohon kepada ibu-ibu mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk beribadah, untuk bertalabul ilmi. Mudah-mudahan seusia kita yang sudah tua mau apa lagi kalau kita tidak berbuat baik dan mencari kebaikan. Dan mudah-mudahan sambutan saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang senang didengar ibu, saya mohon doakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Ibu Ustazah yang telah hadir. Mada
semua yang ada di sini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Fatona atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman yaitu Ibu Ismiasi. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini Bu ya, kita semua bisa hadir dalam rangka pengajian rutinan tiap bulan, pengajian rutinan Arafah yang alhamdulillah saya sebagai Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman RT 13 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salawat serta salam kita sanjungan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, syukran Ibu Haja Hidayah. Alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Arafah, Ibu Haja Fatona beserta staf kepengurusannya. Yang saya hormati Ibu RW, ibu-ibu dari RT 1 sampai RT 13 yang alhamdulillah sudah hadir di Majelis Taklim yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dalam kehadiran kita di sini kita niatkan dengan thalabul ilmi, bersilaturahim sesama warga RW 15, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebagai RT 13 Majelis Taklim Ar-Rahman sebagai panitia, apabila dalam memberikan apa ini Bu? Penyambutannya, makanannya kurang berkenan, kurang enak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya Bu ya. Cukup sekian, berhubung Ibu Haja sudah hadir. Saya atas nama Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman, apabila dalam kata-kata saya kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ismiasi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu bacaan Asrofol yang akan dipimpin oleh tim sholawat Majelis Taklim Ar-Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Naharul qiyam berdiri sekalian ke Allah hari nantinya, pada masa disebutnya, di waktu didahirkannya, yang mengharapkan nabinya berdiri sekaliannya. Salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika,
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال أيضا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, rahmat, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan hari ini, bulan-bulan ini kita mungkin ya baru saja kita mahalul qiyam. Ketika mahalul qiyam itu apa yang kita rasakan, gitu ya kan? Ada orang merasakan ya udah bagaimana rasa semangat kita berjumpa dengan Rasulullah. Maka kita menyambut dengan ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Itu salam. Berarti kita memang sedang silaturahim walaupun perjumpaannya secara ruhiyah, bukan secara fisik, gitu ya. Kemudian kita juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah di bulan Rabiul Awal ini, mungkin di mana-mana orang sedang ya supaya merasakan kedekatan, bagaimana suasana supaya lebih dekat lagi dengan Rasulullah, sehingga mungkin lagi banyak perayaan ya, peringatan sebelum perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga Allah karuniakan kepada kita keluarga. Insyaallah keluarga bahagia. Ini judulnya gitu ya. Kita judulnya kemarin saya diminta nama dia judulnya keluarga bahagia ya. Yang beliau ya, bukan? Hah? Ya tapi di pesannya ini isi materinya keluarga bahagia katanya. Saya dimintanya isi keluarga bahagia, Bu. Gak apa-apa ya, saya sesuai pesanan panitia yang mengontak saya pertama kali. Alhamdulillah, insyaallah ini wajah-wajahnya memang keluarga bahagia semua. Nanti keluarga bahagia dalam persepsi siapa? Dalam persepsi duniakah? Persepsi dunia akhiratkah, dalam persepsi Islamkah, dalam persepsi Al-Qur'ankah, atau dalam persepsi maunya kita, kan gitu ya? Karena bahagia dalam konsep dan persepsi maunya kita sedikit berbeda nanti dengan konsep dan maunya Allah, gitu ya kan? Alhamdulillah, ya salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari baginda kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekarang jam berapa Bu? Pas, saya jam tadi ketemu. Oh, masya Allah di atas saya. Sekarang kan kasarnya jam 3 kurang ya? Jam 3 kurang 10. Berarti saya 45 menit kurang lebih. Insya Allah mudah-mudahan kita 45 menit merefleksikan, bermuhasabah tentang apa yang kita rasakan selama kita berumah tangga. Saya ingin tanya yang hadir di sini siang hari ini, yang paling senior rumah tangganya yang sudah mencapai 50 tahun ada? 50 tahun ada? Nah, yang 40? Barakallah. Sudah dikaruniai cucu berapa Bunda? Cucunya berapa? 20 apa 2? Tapi usia pernikahan sudah 50 tahun. 40 tahun. Masya Allah. Berarti gak jauh beda ya Bu. Usia pernikahan saya baru 26 tahun. Cucu saya juga baru 2. Yang usia pernikahannya usia 30 tahun.
30 ya? 30 lebih ya? 31-an. Yang 30 coba katakan berapa? Di bawah 30 berarti 25, 26 ya? Yang pasti ini rata-rata sudah melewati usia pernikahan perak. Ya enggak? Usia pernikahan perak itu 25 tahun. Masih ada yang masih di bawah 20 tahun? Ada, coba. Udah berapa tahun? 17. Ini lagi ngomong-ngomongnya. 17 itu remaja yang sedang energi gitu ya kan, semangat ini 17. Terus ada yang 18 tahun? 19, 16, ada yang baru 10 tahun pernikahan? Ada, Masya Allah. Berarti anaknya usia berapa, Bu? Anaknya? Usia pernikahan tadi berapa tahun? Lah, gimana anak umur 11 tahun usia pernikahan baru 10 tahun? Bangun. Ini kayaknya lagi nyaman soalnya jam bobo siang ini. Saya tanya-tanya itu masih pada konsentrasi tidak gitu loh. Yang mau dibahas itu urusan keluarga bahagia. 12 tahun. Jadi kan ada yang 10 tahun itu yang nggak tahu masalahnya. Oh iya, kalau nggak apa-apa ya, Bun. Enggak, saya kan nanya kalau 10 tahun pernikahan anaknya usianya berapa? 11 tahun. Itu tapi alhamdulillah ternyata usia pernikahannya 12 tahun. Anak pertama usia 11 tahun. 1 tahun pernikahan sudah hadiah dari Allah ya, anaknya barakallah. Karena saya udah terlanjur oleh panitia diminta bicara tentang keluarga bahagia. Pastinya kita ingin merefleksikan diri kita aja. Kalau kita bertanya sekarang dari tadi ya, perjalanan rumah tangga kita bersama dengan suami yang tadi rata-rata sudah di atas 10 tahun. Ternyata rata-rata sudah di atas 10 tahun. Kan saya nggak mungkin ngasih tahu usianya kayak ngasih tahu usia pengantin baru. Walaupun ini semua juga yang hadir pengantin baru, ya, ibu nggak ada pengantin basi, nggak ada pengantin kadaluarsa ya Bu. Ini semuanya pengantin baru 30 tahun, baru 40 tahun, baru 20 tahun. Jadi makanya ada barunya dan kalau ada barunya masih tetap semangat. Maka kita akan berbicara tidak lagi hanya akan berbicara bahagia itu hanya antara kau dan aku, ya. Tapi buat usia kita berarti bahagianya sudah bicaranya adalah kita, tidak lagi kau dan aku, tapi kita. Berarti bicara tentang bahagia adalah berbicara tentang kita. Ada yang kitanya itu baru sampai generasi kedua, baru sampai anak. Ada yang bahagianya itu udah sampai generasi ketiga, cucu, atau mungkin udah ada yang sampai ke generasi keempat, cicit. Cucunya udah punya anak, tapi belum ada ya? Belum ya. Kalau berarti paling senior di sini baru sampai generasi ketiga punya cucu, gitu ya kan? Kita kembalikan lagi Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setuju aja di majelis taklim, bahkan harus detail dibahas tentang kekeluargaan ini. Kenapa? Karena keluarga merupakan milieu, ya kan? Milieu paling kecil, paling basic, modal paling utama dalam menghadirkan masyarakat madani, gitu ya kan? Atau bahkan negara yang gemah-gemah jinawi itu lahirnya dari sebuah keluarga. Jadi kalau ada pemimpin hebat di dunia ini, dari mana dia lahir? Dari keluarga. Maka sangat penting keluarga mempunyai peranan penting. Oh iya, Bunda, saya juga tadi terima kasih Ibu Ketua Majelis Taklim Gabungan, Ibu Ketua Majelis Taklim RW, Ibu Sabona, ya, Ibu Ismi, Ibu RT, Ibu RW semuanya. Ini saya tuh sempat ini atau gua di mana? Padahal
Dan ini adalah ibu-ibu yang biasa kita ketemu di al-jihad ya. Sekarang At-Taubah sudah ketempatan. Saya sempat kepikiran, kok At-Taubah dulu saya pernah malam-malam, tapi ternyata bukan blok sini bu, atau di mana? Sekarang udah jadi masjid. Lain pas saya nyampe ke sini, lah. Saya sempat bilang sama panitia, saya pernah di sini At-Taubah dulu, kalian masih musola sekarang ke masjid. Ternyata saya baru 4 bulan yang lalu kalau nggak salah di sini. Ya bun ya. Kita masuk lagi, kita kembalikan dulu Bunda tujuan pernikahan di dalam Islam ya. Hari ini kita juga sedih banget ya. Kalau kita ambil tema, maka sebenarnya kita bukan bicara tentang keluarga bahagia, tapi bicara tentang ketahanan keluarga kita bicaranya. Kenapa sih kita harus berbicara tentang ketahanan keluarga atau keluarga yang bertahan, keluarga yang berkualitas? Ujung-ujungnya pasti di sana ada bahagia sebenarnya. Karena memang ibu semua udah tahu ya kalau baca kasus perceraian itu, apalagi di masa pandemi dan pasca pandemi itu dahsyat. Kenaikannya itu luar biasa. Banyak faktor gitu ya kan. Berarti kan kita bagaimana membangun ketahanan keluarga sebenarnya. Kembali kita kepada tujuan pernikahan. Bahwa di dalam konsep pernikahan kita paham dulu konsep pernikahan di dalam Islam. Ini nggak apa-apa buat kita yang sudah punya anak kita yang sudah berumah tangga, karena sekarang nggak sedikit ya ibu ketika mau menikah gitu saling memuji setinggi langit, tapi begitu ada hantaman, gitu ya kan, bisa satu dengan yang lain mengatakan udah nggak cocok, terus saling membuka aib. Padahal Rasulullah minta urusan rumah tangga itu kalau bisa orang tua aja nggak tahu, cukup suami istri aja yang tahu. Tapi hari ini kan misalnya ada aib apapun, bukan cuma tetangga, bisa-bisa se-Indonesia tahu aibnya. Ngeri kalau orang urusan rumah tangga udah seperti itu. Maka Islam itu kalau kita disadarkan lagi, diingatkan lagi ya Bu, nanti juga kita masalahnya kan rumah tangga itu adalah apa disebut dengan universitas kehidupan. Rumah tangga adalah universitas kehidupan. Dan rumah tangga adalah sarana belajar sepanjang masa. Dan rumah tangga juga adalah ibadah yang sakral. Itu yang harus diperhatikan. Maka konsep Islam bicara tentang rumah tangga, yang pertama kita tahu semua ya ibu, ada ayatnya juga bahwa rumah tangga adalah yang pertama adalah dia mitsaqan ghalidha. Pernah dengar ayat itu ya? Ikatan yang sangat kuat. Jadi nggak boleh gampang-gampang gitu. Kalau udah nggak cocok udah bubaran. Karena ikatan pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Ikatan itu minimal ada 4 ikatan. Jadi ya, ikatan yang pertama, kalau pengantin masih baru banget, maka dia dari hari pertama nikah sampai ke usia 10 tahun itu, atau paling tidak sampai usia 5 tahun. Di satu sisi 5 tahun pernikahan itu kan disebut duri pernikahan. Di sisi lain di situ masih adanya apa? Cinta yang menggebu-gebu. Ya enggak? Dulu waktu kita baru-baru nikah itu, aroma parfum masih jauh kecium, oh ini suami saya. Suara motornya walaupun sama-sama beloknya lomba tetangga, tapi seakan-akan suara motor suami beda. Kita udah tahu nih suami kita baru pulang, gitu ya. Pakai sarung walaupun yang lain udah sarungnya kotak-kotak, tapi sarung suami tahu. Itu kan kalau awal-awal itu cintanya yang menggebu-gebu ya, masih pokoknya apapun cinta. Sampai mungkin tanda cintanya itu seperti apa? Panggilan sayangnya, ya kan? Terus pegangan terus, gitu ya. Gak mau lepas, nempel terus kayak perangko. Itu semua kita pernah merasakan melewati itu semua.
panggilan sayang, ayang, ayang beb, dan segala macam. Mungkin 10 tahun kemudian udah mulai berubah ya. Jadi emang udah berubah semua tuh. Maka ketika cinta yang menggebu-gebu tadi, yang mungkin kalau kayak lagunya zaman dahulu ya, ada yang bergetar hatiku saat berjumpa dengan begitu ya. Apa ada lagu ini? Aku mau tidur ingat kamu. Apa lagu? Aku mau makan ingat kamu. Aku di kamar mandi lihat kamu. Aku di dapur lihat kamu. Itu kenapa? Rumahnya minimalis, kontrakan 1 meter. Lagi mandi kelihatan, lagi di dapur kelihatan. Kamu. Asal ada jalan sampai kamu lagi, aku bosan, itu yang jangan. Saya rumahnya minimalis, romantis, gua di mana saja kelihatan kamu. Masya Allah. Tapi cinta yang menggebu-gebu itu, kalau tetap ikatan pertamanya udah mulai pupus. Kalau jalan udah sih bawa sendiri, dulu dibawain, sekarang udah bawa sendiri, kayak anak kecil aja. Manja itu kolokan, udah tua juga. Ini kalimat-kalimatnya udah mulai beda. Kalau kita katanya terjaga aja di rumah, hati-hati sayang. Kalau sekarang itu maka kemana aja tuh maka. Nggak ngeliat. Mudah-mudahan nggak ada ya yang berubahnya sederas itu. Tapi kalau cinta yang menggebu-gebu itu sudah nggak ada lagi, jangan gampang-gampang sudah nggak cinta lagi. Karena nanti misa konggoligon itu masih ada apa? Kalau cinta sudah mulai pupus, maka masih ada mawaddah. Emang apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Kalau mahabbah itu cinta yang menggelora gitu ya kan, ekspresi. Tapi kalau mawaddah itu adalah cinta plus. Oh ternyata setelah dulu sebelum nikah hanya semuanya baik-baik saja, sehingga udah nggak tahan cepat-cepat nikah. Aku hidup bersamanya akan bahagia selamanya gitu ya. Tapi begitu habis nikah, lah dulu kayak wangi terus, rapi terus. Ya iyalah ketemunya di mall, ketemunya di kantor, ketemunya ini, dia kan udah mandi, udah pakai parfum ya bu, udah klinis. Tapi kok sekarang bangun tidurnya juga kok ngorok, kok ini gitu banyak nanti banyak kok gitu. Terus ibunya orangnya gesit, ternyata suaminya agak lambat. Ibunya biasa rapi-rapi segala macam pada tempatnya, suaminya cuek bebek. Habis mandi, abunya tadi mana, bulan sepatunya di mana, kos kakinya di mana, mau berangkat nanya. Waktu nawar nggak laporan, waktu mau ngambil nanya. Iya kan? Banyak gitu ya kan. Tapi mawaddah itu apa bedanya dengan mahabbah? Mawaddah itu cinta plus. Mawaddah itu kosong. Kosong dari apa? Tidak ada pandangan jelek terhadap pasangan hidup kita. Gak perlu dibanding-bandingin. Ojo dibanding-bandingin. Ini bahaya banget. Kalau rumah tangga kita membanding-bandingkan, kita aja kalau dibandingin sama suami kita, kamu itu ya kerjanya lelek banget, nggak kayak ibu ini. Sakit nggak? Sakitnya bakal sembuh seminggu. Ya udah, aku kan nggak sedikit dia, gitu ya kan? Jangankan seminggu, 10 tahun, 1 tahun cirinya perempuan, katanya sudah memaafkan. Tapi kalau ada peristiwa itu terulang, dia masih bisa nangis dan masih bisa. Kamu 10 tahun yang lalu pernah ngomong begitu ya? Karena suaminya kan nggak tahu dan lupa. Perempuan itu masih nyimpen. Jadi toksiknya itu disimpan sedalam-dalamnya, nggak bisa dibuang. Sehingga mawaddah itu apa bu? Kosong dari perasaan kamu. Kita semua ya sudah. Apapun yang terjadi dia suamiku. Kalau kata Bondan Prakoso itu everything is okay. Apapun yang terjadi, aku kan tetap mencintaimu. Ibu serasa kan yang pengantin baru 1
dikasih tahu siang begini, nanti kata ibu pengen cepat-cepat pulang deh ketemu suami, I love you baby. Kenapa Bu? Kalau yang gak ada, didoakan. Kita akan berjumpa di Firdaus. Doain terus kalau memang gak adanya karena sudah meninggal. Kalau gak adanya sudah nikah lagi, ya Allah, kalau saya dikasih jodoh saya nikah lagi. Kalau dikasih jodoh ya gak apa-apa. Akan menjadi bidadari, akan ketemu jodoh yang lebih soleh lagi di surga. Orang muslim selalu ada harapan. Hidupnya gak cuma di dunia, karena di akhirat. Ada yang udah gak punya pasangan hidup? Oh saya. Berpisah atau meninggal dunia. Didoakan ya Bu, nanti akan bertemu. Perempuan itu kalau ditinggal suaminya, kalau laki-laki itu tidak ada masa iddah. Hari ini istrinya meninggal, besok menikah ya udah boleh. Bahkan pagi ini meninggal istrinya, sore yang menikah boleh. Itu kalau menurut hukum fikih. Tapi kan ada hukum masyarakat. Tega bener dia gak ada cinta-cinta yang istrinya baru mati, baru dikubur, dia udah kawin lagi aja. Kan gitu ya? Biasanya yang ada patah hati itu keluarga. Kakaknya meninggal, suaminya, iparnya itu nikah lagi dalam waktu 3 bulan. Ini berarti udah 6 bulan, itu masih sakit iparnya. Ya aku cepet banget sih dia nikah lagi, kasihan kakak saya. Bu, kenapa laki-laki yang punya masa iddah? Karena pada hakikatnya laki-laki nggak bisa mengurus keluarga. Kenapa perempuan ada masa iddah? Karena perempuan punya rahim. Maka masa iddah itu berapa? Kalau orang meninggal malah masa iddahnya lebih lama ya, 100 hari. 3 bulan 10 hari 100 hari kurang lebih. Maka dibilang itu 3 kali suci. Dan selama masa iddah perempuan gak boleh pergi sembarangan tanpa murid ke suatu tempat yang tidak ada memberikan manfaat, kecuali dia memang bekerja harus cari nafkah. Kalau dia gak bekerja dia juga gak bisa melanjutkan kehidupan keluarga. Atau keperluan penting datang ke talim sesungguhnya masih boleh-boleh aja kalau dekat. Tapi kalau acaranya arisan, nongkrong-nongkrong, makan-makan itu sangat dihindari. Gitu ya kan? Kalau memang masa ada iddah. Kenapa? Rahasianya karena takut itu ternyata 3 bulan setelah suaminya meninggal tiba-tiba kalau pergi kemana-mana ini hamil sama suaminya tuh hamil sama siapa nih? Orang suaminya meninggal kok dia hamil gitu ya. Tapi kalau kita terjaga tiba-tiba memang hamil memang ada benih dari suami yang sudah meninggal. Itu sebenarnya ibu. Ya. Perempuan menikah lagi, insya Allah baik-baik saja. Tidak menikah lagi, tapi menjaga ifah, menjaga kesucian dirinya dan membesarkan keluarga anak-anaknya, itu juga pahala yang luar biasa. Karena perempuan itu setia ya, benar-benar setia. Kalau sudah ya sudah lah. Mungkin jarang gitu ya kan. Tapi ibu jangan pernah marah kalau ada perempuan yang tinggal suaminya meninggal, masih di dalam saudaranya dan nikah lagi. Jangan sekalian nikah lagi. Enggak. Emang jodohnya dapat lagi sudah dapat udah karena memang membangun rumah tangga itu jauh lebih baik. Ibu itu tuh kayak itu ya, kayak kamera di jalan yang di depan saya itu terus lakukan ya. Saya lanjutkan, Bunda. Maka tadi ya apapun yang terjadi kita nggak pernah membanding-bandingkan. Nah itu kan berarti masih bisa dikuatkan dengan mawaddah. Kalau mawaddah sudah tak lagi bersisa, jangan juga bilang kita berbalik enggak. Ini saya yang menjelaskan nih kategorinya. Ini buat nasihat buat anak-anak kita juga, buat diri kita. Maka kenapa? Karena setan akan terus menggoda ibu. Jangan merasa aman dengan rumah tangga itu 20 tahun 30 tahun. Gak mungkin bubar. Karena prestasi tertinggi dari iblis, visi dari kerja iblis yang terstruktur adalah bagaimana kalau ada suami istri yang bubar. Nah, saya suka kaget ada orang tiba-tiba, Bu, rumah kalian tanya kenapa? Saya tanya pikir udah apa nih rumah tangganya? Emang udah berapa tahun rumah tangga? Udah 30
suami dan istri bubar. Fisiknya iblis itu ibu dari kita semua ini adalah bagaimana kita su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya akhir yang jelek. Rumah tangga bubaran, kalau beramal gak dapat pahala, niatnya ikhlas, ngerjainnya ikhlas, selesainya butuh. Itu memang udah target iblis. Sehingga kita tuh gak punya simpanan pahala, gak punya kebaikan. Hati-hati ya. Dan ada satu iblis yang tugasnya khusus kepada rumah tangga suami istri. Kalau kita suami istri lagi gini. Ini kita di suami di tengah-tengahnya si iblis. Siapa bu? Dasiman. Kita lagi bercanda-canda ngebahas apa tiba-tiba, jadi gitu. Tiba-tiba gitu loh bu. Padahal 10 menit 15 menit lagi sama ketawa ngebahasnya cerita segala macam. Tapi lama-lama kok tiba-tiba panas. Berakhirnya nggak happy ending. Berakhirnya apa bu? Kayak marahan gitu, kecewa apa segala macam. Dibuat kayak gitu oleh iblis. Maka kita harus selalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kalau lagi marah harus segera ambil air wudhu? Karena iblis diciptakan dari api. Makanya kalau lagi marah tuh panas. Kalau lagi kesel tuh panas, kalau kecewa tuh panas gitu ya. Karena memang ada iblis yang udah beraksi. Maka Rasulullah pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq itu sedang dicaci maki oleh orang. Abu Bakar senyum aja nggak ngebales. Rasulullah tetap ada di samping Abu Bakar ketika Abu Bakar itu dicaci maki dan tetap senyum tidak membalas. Tapi ketika Abu Bakar terus-terusan diintimidasi, dicaci maki, terpancing, dia emosinya Abu Bakar mulai kelihatan kayak udah mau ngebales, udah membakar oleh salah lagi. Rasulullah menjauh pergi dari Abu Bakar. Karena melihat Rasulullah menjauh, Abu Bakar mengejar. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi meninggalkan aku? Karena kata Rasulullah tadi, ketika engkau sedang dicaci maki, kau tetap baik tersenyum dan tidak marah, malaikat ada di sekitarmu. Tapi ketika engkau mulai emosi, itu malaikat pergi dan setan ada di sampingmu. Jadi aku nggak mau satu lingkaran dengan setan, kata Rasulullah. Itu yang harus kita tahu ya. Ketika kita lagi diberikan sabar, ikhlas, ada malaikat bersama kita. Tapi ketika mulai kita marah, murka, itu ada setan bersama kita. Dan setan kan ini, ketika disuruh sujud kepada Adam, ibu tahu ya alasannya setan, iblis ya bukan setan. Iblis itu biangnya setan. Dan setan itu anak biologisnya iblis. Tertingginya kan iblis. Iblis ketika sudah sujud sama Adam, Allah kenapa? Kenapa katanya alasannya? Khalaq tadi minna, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan aku ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap api lebih mulia, lebih hebat daripada tanah. Kan iblis itu soto ya bu. So tahu, padahal sampai hari ini harga tanah tambah naik, tambah mahal. Yang tambah naik harga apa? Harga tanah, harga api, harga tanah. Iblis so tahu, sombong dia. 3. Kalau mawadah sudah gak ada lagi, maka di dalam rumah tangga yang disebut nifaq golidon itu adalah ada apa hutang yang tempatnya ada sakinah. Apa itu sakinah? Ada rahmah bukan sakinah. Ada rahmah, mahabbah, mawaddah, rahmah. Yang ketiga ya, rahmah itu kasih sayang. Kalau tadi mawaddah cinta plus, kalau mahabbah itu cinta yang bertubuh-tubuh, kalau rahmah itu rahmah itu cinta kasih sayang, cintanya si kuat pada si lemah. Maksudnya gimana cintanya si kuat pada si lemah? Namanya berumah tangga, mungkin ada badai. Tadinya suaminya pejabat,
duitnya banyak, ini segala macam. Tiba-tiba Bu, Allah uji dia sakit, duitnya udah gak ada, tapi justru istrinya posisinya naik secara ekonomi. Itu nggak boleh kita kata istri, lu cuma jadi beban gue. Tapi kalau rahmat akan kita tetap menghormati, tetap sayang, tetap setia, tetap dijaga sampai akhir. Itu rahmat. Jadi posisi orang yang kuat kepada yang posisi yang lemah, apapun yang terjadi, kita pernah lihat ya, menghargai suami istri setia kepada suami yang sakit sampai meninggal itu kan banyak. Tapi suami yang setia itu kan sedikit ya Bu. Kita lihat ada suami istrinya itu kena kanker 3 tahun atau 4 tahun nggak bisa jalan, suaminya yang mandiin, yang ngasih makan. Kayaknya apa hati itu, Masya Allah, melihat suami yang tetap tenang, bukan ditinggalkan. Itu Bu rahmat. Kalau kita udah tua, coba yang udah sampai nanti kakek dan nenek, apa sih yang dibicarakan? Kita udah lagi berbicara I love you kayak udah gitu ya. Tapi kita udah berbicara udah kayak soulmate banget. Jadi udah di level berikutnya itu udah bestie. Udah bestie ya Bu. Jadi kalau misalnya ada kesel, tapi di balik kesel itu ada rindu. Kan gak mungkin gitu ya, misalnya ketika orang nanti dia kalau usia pernikahan dari usia kita dikasih Allah umur panjang 70 tahun kakek dan nenek. Aduh, kakek ganteng banget, gagah banget. Kan itu fitnah. Udah jelas kakek-kakek udah lemah. Nenek cantik banget kayak kutilan berdasi, kan udah gak mungkin juga. Kita udah gak kutilan berdasi lagi kalau udah punya anak ini. Yang masih muda-muda nih, yang depan-depan masih banyak kutilan berdasi. Apa pun kutilan berdasi? Nah ini dia ngomong kurus, tinggi, langsing, dada berisi. Dadanya berisi. Nah tapi kalau punya anak Bu, tadinya udah kutilan berdasi, lama-lama kan kayak apa Bu? Kayak kita, kayak biola Spanyol. Biola Spanyol masih inilah ya, masih ada pinggangnya. Perhatikan ke bawahnya simok gitu ya. Masya Allah. Kita syukuri. Nanti makanya saya bilang kita berjalan di rumah tangga, istri itu bisa jadi kayak kulkas. Tapi kalau bodinya kayak kulkas 4 enggak juga lah ya. Tapi bukan dari segi bodi, kayak kulkas itu harusnya fungsi. Nanti kalau ada waktu saya bahas tentang kulkas. Lanjut. Yang terakhir. Jadi sebenarnya ini mithaqul ghalidh itu enggak ada kata, walaupun di dalam Islam ada bab talak, ya kan? Ada bab talak di dalam Islam. Tapi enggak boleh menggampang-gampangkan talak. Sehingga kenapa sih talak juga ada 3 macam kan? Ada 2 ya. 1 talak raj'i, yang 2 talak bain, ya. Jadi yang harus dilakukan kalau dan talak fungsinya apa Bu talak? Talak itu fungsinya cuma seperti pintu darurat. Kalau keluarga itu sudah tidak seperti surga lagi, kan harusnya keluarga itu lintas gunung ilaiha, gitu kan? Harusnya orang rumah tangga itu tenang, tentram, bahagia, gitu ya kan? Tapi kalau udah seperti neraka, sudah nggak seperti surga lagi, maka kan kita katakan baiti jannati, itu rumahku surgaku. Udah berantakan setiap saat, udah sampai ngeri, udah sampai pada ancaman. Kalau daripada udahlah ngomongnya kotor-kotor, terus ancaman sampai ada orang yang terbunuh, maka daripada itu dosa besar, ya maka di dalam Islam ada yang disebut dengan bab talak. Kalau misalnya rahmat pun sudah tidak ada, kita masih punya kali yang satu lagi untuk penguatnya. Apa Bu? Amanah. Pernikahan itu amanah, bukan maunya kita. Mungkin dulu suami kita sebenarnya ada perempuan-perempuan lagi juga yang suka, tapi Allah amanahkan ternyata suami kita itu kepada kita, sama anak kita.
Gak cuma dia yang suka sama kita, tapi ada laki-laki lain. Tapi ternyata Allah amanahkan kita kepada suami yang hari ini ada. Allah amanahkan kepada kita bukan laki-laki yang sempurna. Demikian juga kita bukan juga istri yang sempurna. Tapi karena kita masuk ke lembaga pernikahan, maka kita saling menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna. Emang kita nggak sempurna, gitu ya kan? Maka kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami itu pakaian untuk istri dan istri pakaian untuk suami. Suami amanah diperlukan istri dan istri adalah amanah di pangkuan suami. Itu amanah. Amanah. Mudah-mudahan kita berdoa terus, jaga-jaga terus ya Bu. Nanti sampai pada akhirnya, kecuali nanti Ibu untuk mempertahankan keluarga ini sampai tidak pecah harus melihat nanti surat hadis saya 19. Ternyata oleh Allah, kata Allah, kalau kamu melihat kekurangan dari pasangan hidupmu, maka bersabarlah. Kelihatannya sih nggak enak, kelihatannya nggak bagus, tapi ternyata di balik sesuatu yang nggak enak kamu lihat itu ada kebaikan yang banyak. Itu ya buat di suami kita juga. Ketika kita lihat suami harus seperti itu, mungkin kayaknya nggak nyenengin, ya kan? Tapi harus banyak bersyukur ternyata. Untuk membangun keluarga bahagia itu banyak bersyukur. Suami tidurnya kalau dirinya kurang segala macam, tapi bersyukur masih punya suami, masih bisa bilang, masih bisa manggil, Pak, masih ada teman. Kalau udah gak ada suami kan gak ada yang dipanggil lagi ya Bu ya. Pasti, nah itu sebenarnya perbandingannya, bersyukur kita punya anak walaupun kadang bikin capek, ada yang ngeselin, jengkelin, tapi membuat suasana rumah lebih berwarna, ya kan? Dengan anak cucu itu kan bisa suasana rumahnya berwarna, bahagia. Maka kemarin kita sedih. Ini berarti kasus yang kedua ya. Rumah mewah dihuni oleh seorang ibu udah kurang lebih 20 tahun. Ada yang dari TV di Bandung ya, Kerawang ya. Rumahnya mewah, tapi anak dan cucu juga pernah datang mungkin. Nggak pernah pakai air, nggak pakai listrik. Bukan di kampung yang nggak ada listrik. Kalau kita dulu di kampung yang memang belum ada listrik, baik-baik aja. Jadi kadang-kadang ada orang dengan egoisnya merasa, aduh kalau kedatangan anak cucu capeknya segala macam. Tapi di balik capek itu ada pahala, ada keberkahan, ada kebahagiaan. Plus minus lah. Karena hidup ini harus seimbang antara syukur dan sabar. Maka bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan tujuan pernikahan kita. Yang tadi apa mifakul golito, terus apa lagi? Bahwa pernikahan di dalam Islam itu adalah ibadah yang sakral. Yang ketiga, memiliki pasangan yang halal dan saling mencintai. Yang keempatnya, bagaimana bahwa dianugerahkan oleh Allah keturunan anak-anak yang soleh dan soleh. Tujuannya apa? Dan melaksanakan tujuan dan fungsi pernikahan. Tujuan pernikahan itu mulia dan fungsi pernikahan itu agung. Tujuan pernikahan apa Bunda? Kalau saya nanya nih di grup ini para senior, kenapa senior? Ciri-ciri senior gajinya nyender. Kalau udah melewat lagi jamnya, bentar lagi ada yang nyelonjol. Ciri-ciri senior jijer, gajinya nyender. Aduh ustaznya nanti lututnya gak enak, gak apa-apa halal. Mau jijor, gajinya nyelonjol. Yang gak boleh itu jirem, gajinya merem. Ya, saking enaknya kan udah nyender nyelonjol. Kalau gak ngobrol ya merem. Ini bukan di forum rupi, ya. Lanjut apa lagi? Maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari pernikahan itu agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Itu tujuan pernikahan. Kalau visi pernikahan apa? Kalau
Al-Furqan ayat 25. Wa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah visi pernikahan. Fungsi pernikahan apa? Tadi ya Bu, bahwa dalam pernikahan pasti walaupun kita pinginnya mendapatkan bahagia, mari kita luruskan persepsi bahagia. Bahagianya tadi kalau bisa bahagianya kita dunia dan akhirat. Azan ya? Tidak azan. Ini materinya belum apa-apa Bunda. 5 menit lagi ya. Percakapannya. Jadi pasti setiap rumah tangga itu ada problemanya masing-masing. Setiap rumah tangga, tapi yang paling penting Bunda, yang disebut bahagia itu oleh Rasulullah. Ternyata ketika kita menikah, doa orang menikah itu apa? Kalau kita datang ke orang pernikahan apa doanya? Seringnya kita ngomong gini, selamat ya, selamat menemui hidup baru, semoga bahagia, dapat anak yang banyak, gitu ya. Karena seringnya kita begitu. Orang Arab pun begitu punya budaya kalau ada orang nikahan itu gini, ar-rafa wal banin. Sama artinya ar-rafa wal banin. Semoga Allah bahagia selama-lamanya dan diberikan anak yang banyak. Terus setiap pertemuan kayak begitu, Uqail bin Abi Thalib itu berarti ini masih sepupunya Rasulullah ya. Ngumpulin nih sahabat-sahabat. Kok kalian kalau datang ke orang nikah bacanya apa tadi? Ar-rafa wal banin. Semoga kau bahagia selamanya dan punya anak banyak. Emang salah kalau doain seperti itu? Sebenarnya kan harapan orang, semua orang ini bahagia selamanya kan. Kata Uqail, Rasulullah mengajarkan kita kalau ada orang nikah bacanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa sih bedanya laka sama alaika? Kan sama tuh. Barakallahu laka wa baraka ala alaika. Yang beda kan ala sama laka. Ternyata itu kalau kita baca doa akhir dari surat Al-Baqarah kan, maka sahabat gimana sih? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sebelumnya kali ya. Di situ kan ada ala dan ilaika juga ya. Nah ternyata laka itu adalah semoga Allah memberkahi engkau dengan apa-apa yang engkau sukai dan engkau cintai. Wajar ya Pak? Ya, dengan segala sesuatu yang engkau harapkan. Maksudnya gini, berkah berarti di sana apa Bu? Jadi kalau laka itu terkait segala hal-hal yang baik dalam kehidupan rumah tangga, sehat, anak, terus karir yang meningkat, rezeki yang melimpah ruah, terus apa dan segala macam. Nah itu laka. Tapi Allah tuh mengatakan wa baraka alaika adalah kamu juga harus bersabar dengan segala hal yang tidak sesuai keinginanmu. Sakit, bangkrut, anak susah diatur. Kamu katakan pasti begitu. Tidak sesuai ekspektasi. Tapi kamu di sana harus sabar. Kadang-kadang kita seperti ketemu kayak Nabi Sulaiman, tapi kadang-kadang ketemu berjumpa dengan situasi seperti Nabi Ayub. Walaupun nggak seperti mereka. Maka ini dua-duanya. Kalau ketemu dua situasi ini, wa baraka alaikum, dan semoga Allah tetap memberkahi dalam dua situasi ini, wa jama'a bainakum fi khair, dan menghimpun kalian dengan kebaikan. Jadi kalau dikasih nikmat segala kebaikan dia bersyukur, dan syukur itu bisa menghantarkan dia ke surga. Dan kalau dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan dia bersabar, dan sabar itu juga bisa menghantarkan dia ke surga. Maka orang beriman seperti ini, kata Rasulullah, orang yang diberkahi itu adalah ajaban di amril mungkin ajaib orang beriman itu. Jadi nggak ada keluh kesah Bu. Ya udah ya Allah kalau seperti ini mungkin pahala aku didapatnya dari sabar. Dengan syukur dia juga tidak berpuas diri dan juga melupakan Allah, tapi dia semakin meningkat kebaikan-kebaikannya. Bunda karena waktunya sudah sangat mepet, sudah ada juga ya.
Di padang mahsyar ada orang panasnya, mataharinya cuma 1 tombak, nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki. Tapi nanti Rasulullah, umatnya yang cinta kepada Rasulullah keliling ngasih minum dari telaga Kautsar. Barang siapa yang dikasih minum oleh Rasulullah dari telaga Kautsar, selama-lamanya tidak akan pernah haus. Dan Rasul mengatakan, Rasul bersujud meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ada umatku yang masuk neraka. Jadi kebahagiaan kita yang abadi itu adalah ketika kita memiliki anak soleh dan soleha. Itu investasi tertinggi kita sampai kita wafat, pahala akan tersengal. Kita meninggal nggak butuh kiriman roti, tapi kita butuh kiriman doa dan seorang anak yang soleh. Insyaallah mudah-mudahan kita, keluarga kita terus dibingkai dengan doa, ya, dengan cinta, dengan bahagia, dengan pengorbanan, dengan sabar dan syukur. Insyaallah akan tumbuh kembang generasi, bukan generasi yang hari ini dibilang orang generasi stroberi, tapi insyaallah kita tetap ingin melahirkan anak, cucu, cicit yang robbani dan qur'ani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa membangun keluarga bahagia karena Allah menjanjikan di surat Ar-Rahman ada 2 surga. Berarti kita mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Ya, di dunia kita baik di jannati, keluarga saling support, saling kasih sayang, saling pengertian, saling mendoakan. Di akhirat insyaallah kita bisa saling memberikan syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah ajma'in wa li azwajihi wa dzurriyyatihi wa li ahli baitihi wa li ashabihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min al-masyayikh al-adillah wa qadimina. Rabbana ya Rabb, inilah kami jamaah Majelis Taklim RW 15. Masya Allah ya Allah, di tengah hari yang panas ini kami ridho, kami ikhlas, kami datang ke rumahmu ini demi mengharap ridho ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah keluarga kami ya Allah, ridhoilah kehidupan kami dunia dan akhirat, dan ridhoilah surga untuk kami ya Allah. Rabbana ya Rabb, memang kami bukan siapa-siapa, amal kami sangat terbatas, kesalahan dan kesalahan kami sangat banyak, tapi kami bermohon yang sangat besar kepada-Mu. Itu semua karena rahman rahim, kasih dan sayang ya Allah. Dekatlah diri kami, dekatlah keluarga kami, dekatlah anak-anak kami dengan rahman rahim, kasih dan sayang serta ridho dari-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukma wa hibli sholihin. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bunda, materi ini materi besar, nanti bisa dilanjutkan kalau Alhamdulillah, terima kasih kepada Haja Yayan Rujana yang telah memberikan tausiahnya. Demikian tadi Ibu acara pengajian kita kali ini. Sebelum meninggalkan pengajian ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya pribadi beserta segenap panitia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli